Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Kali ini kita akan mulai untuk tiap Senin membahas berbagai macam seputar perkuliahan, kedosenan ya. Ini untuk episode pertama. Saya akan bahas tentang skripsi, terutama untuk riset skripsi kuantitatif, nanti dilanjutkan kualitatif. Oke, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan wawasan. Ya, kita next dulu. Ya, jadi sebelum kita menentukan judul, kita harus mencari kasus masalah dulu. Misalnya mencari fenomena masalah atau kasus yang ada di luar sana lah gitu ya, yang ada di misalnya di buku gitu ya, yang ada di literatur atau majalah atau dari interview atau anggapan banyak orang gitu ya. Itu kita ingin buktikan nih, misalnya yang tersebar saat ini bahwa isunya begini, benar nggak ya, kita bisa buktikan nggak ya bahwa itu benar atau tidak. Nah, itu butuh penelitian ya. Kalau nggak ada penelitian, cuman copy paste terus taruh di Facebook atau taruh di media sosial, ya itu namanya sama aja gunjing ya kan. Ya kita cuma copy paste selesai gitu, itu medsos, bukan riset namanya itu. Oke, bukan, tidak ilmiah. Jadi justru di sini kalian akan terlatih. Kalau mendapatkan informasi di media sosial, ya harus dilihat dulu, dipertimbangkan dulu referensinya benar atau tidak gitu ya, baru kita olah gitu. Nah, itu kita harus belajar sebagai mahasiswa dan nanti jadi sarjana harus dalam artian berpikirnya tidak semudah orang-orang yang tersebar di medsos itu ya, karena dia bukan ya, mungkin kebanyakan mereka tidak berpendidikan gitu, cuma copy paste selesai gitu, yaitu sama sekali tidak berpendidikan ya. Jadi mudah untuk termakan oleh isu, mudah masuk di kelompok-kelompok ekstrim ya, itu karena tidak ada pertimbangan, nalarnya nggak dipakai, cara berpikirnya nggak dipakai. Jadi beruntunglah kalian kuliah metode riset, dengan begitu kalian bisa melihat informasi itu bisa lebih jelas ya, lebih berimbang gitu. Oke, ini misalnya nih contohnya ya, misalnya kita dengar bahwa Lobimatana didesain dengan nyaman gitu. Ini mungkin yang kita dengar mungkin langsung dari klaim dari desainernya atau arsiteknya atau developernya gitu, atau kontraktornya begitu ya. Atau kita dapat info ini dari majalah atau dari literatur gitu ya. Nah, ini kita mau buktikan benar tidak Lobimatana itu didesain dengan nyaman gitu. Nah, itu salah satunya bisa kita analisis secara kuantitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif kan subjektif. Nah, kalau kuantitatif objektif ya. Kalau kualitatif kita menganalisisnya oleh kita sendiri. Nah, kalau kuantitatif itu kita akan mencari pendapat orang lain gitu, atau sampel gitu yang sudah memakai Lobimatana, nyaman atau tidak, ini secara objektif gitu. Nah, dari kasus atau masalah tersebut ya, pernyataan ini ya, Lobimatana didesain dengan nyaman misalnya gitu ya, ini harus ada referensi. Terus maka ini panjang nih pasti ya bahasannya. Terus baru di bawahnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hubungan desain lobby Universitas Matana terhadap kenyamanan, bla 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 gitu ya, kenyamanan macam-macam. Bagaimanakah pengaruh desain lobby Universitas Matana terhadap kenyamanan ya, kenyamanan pemakai atau pengguna gitu ya. Nah, untuk yang kuantitatif biasanya ada tambahan hipotesis.
Jadi ini hanya hipotesis itu dugaan pertama adalah kita menduga ada hubungan desain lobi Universitas Matana terhadap kenyamanan. Terus yang kedua ada pengaruh desain lobi Universitas Matana terhadap kenyamanan. Kenapa ada hubungan dan pengaruh ya? Sebenarnya sih kan kita mau ya ke sini sebenarnya ada kasih pengaruhnya gitu ya. Karena untuk langkah-langkah untuk mendapatkan pengaruh kita harus cari hubungannya dulu. Nah nanti kita akan lihat. Oke. Nah ini untuk latar belakang kita udah jelas nih. Nah, udah tahu ya seperti apa latar belakangnya. Terus kita bisa susun ya sebelum nanti judul tujuan penelitiannya. Ini kita ambil aja dari rumusan masalah tadi ya, menganalisis hubungan desain lobi Matana terhadap kenyamanan. Menganalisis pengaruh desain lobi Matana terhadap kenyamanan. Nggak usah lari kemana-mana. Ini aja yang tujuan penelitiannya. Terus manfaat penelitiannya apa? Ya mungkin menjadi dasar untuk usulan perbaikan desain lobi Universitas Matana. Misalnya ternyata negatif ternyata tidak nyaman pas dicek pas dianalisis misalnya gitu ya, pendapat dari penggunanya ya, terus menjadi referensi dalam mendesain lobi dimanapun gitu ya. Nah dari sini yang dari bab 1 baru kita bisa susun judul penelitiannya ya, itu pengaruh desain lobi Universitas Matana terhadap kenyamanan termal, visual, akustik, dan kesehatan. Nah kita makanya untuk jangan dari judul dulu baru ke bab 1 ya, bab 1 dulu baru ke judul ya, supaya dibalik cara berpikirnya gitu. Kalau enggak ya agak repot. Kita harusnya cari dulu fenomena yang ada atau isu-isu yang ada di luar di luar atau dimanapun gitu ya. Nah itu bisa akan kita teliti gitu ya. Nah sudah dapat kita judul. Nah kita akan masuk ke bab kedua, yaitu landasan teori atau studi pustaka ya, di bab kedua. Ini saya bikinnya standar skripsi ya. Nah karena kita sudah dapat judulnya, maka ini yang kita akan cari teori-teori ini gitu. Apa itu yang di judul ini sebenarnya. Nah, mudahnya seperti itu. Apa itu pengaruh ya, dilihat dari keilmuan dan kuantitatif pengaruh itu bagaimana ya, teori-teori cara menghitung pengaruh itu gimana gitu ya dalam riset kuantitatif. Terus desain untuk rancangan itu apa ya. Terus desain lobi itu apa aja requirementnya ya, desain lobi itu apa requirementnya, apa saja persyaratannya desain lobi. Nah terus lobi Universitas Matana itu bagaimana desainnya ya, bagaimana ada denahnya enggak, ada foto-fotonya enggak, ada apa aja di situ fasilitasnya. Nah itu di situ. Nah terus bagaimana atau apa kenyamanan itu secara teoritis. Nah, kenyamanan juga ada dibagi, ada thermal, visual, akustik, dan kesehatan. Nah thermal itu bagaimana, visual gimana, akustik bagaimana, kesehatan bagaimana. Nah thermal di sini kita butuh ya. Jadi kalau kita lihat ini nih ya, sebenarnya kita bisa lihat adalah variabelnya di sini. Di penelitian kita ini ada 2 variabel sebenarnya. Variabelnya adalah lobi desain lobi Universitas Matana itu yang variabel satunya, atau variabel independennya. Nah terus yang variabel keduanya ya itu adalah yang ini, kenyamanan thermal, visual, akustik, dan kesehatan. Ini adalah variabel dependennya, jadi dia terikat dengan si independen. Ini adalah variabel bebas, ini variabel terikat. Jadi dia baru kelihatan kalau ini dulu terhadap ini, makanya pengaruh desain terhadap kenyamanan. Ini variabel bebas, ini variabel terikatnya. Nah itu, ini ada 2 variabel. Nanti akan muncul, nah yang tadi 2 variabel tadi kan ada ada persyaratannya atau indikatornya gitu ya. Ada indikator atau kriterianya. Nih thermal juga begitu, visual apa kriterianya, indikatornya. Nah itu yang kita harus cari
itu, kriteria itu dan indikator itu atau persyaratan itu yang akan kita ukur, dan itu yang akan kita jadikan nanti instrumen penelitiannya, yaitu berupa kuesioner, misalnya salah satunya kuesioner atau wawancara terstruktur, salah satunya juga seperti itu. Nah, itu yang akan kita ukur dan masuk nanti di bab ketiga, yaitu metode penelitian. Kita bisa menentukan apa-apa saja yang mau diukur, apa-apa saja yang nanti yang akan ditanyakan itu ke sampel atau ke orang-orang ya, sampel atau populasi gitu. Nah, ini bab 2. Ya, berikutnya di landasan teori juga jangan lupa kita masukkan kerangka berpikir ya. Cara berpikir kerangka berpikir penelitian ini ya. Kita mulai dari isu atau masalahnya lobby matana nyaman gitu ya. Terus kita cari latar belakangnya. Terus dari latar belakang kita bisa merumuskan masalahnya ya, tadi pertanyaan-pertanyaannya. Terus kita rumuskan hipotesisnya karena ini adalah kuantitatif. Terus kita bisa susun judulnya ya. Terus dari judul ini kita breakdown untuk cari teori-teorinya. Terus juga dari teori-teori itu kita bisa kita akan gunakan untuk di metode penelitiannya, terutama variabel-variabel dan indikator-indikator yang mau diukur gitu ya. Baru kita analisis, baru hasilnya gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di situ kita mulai dari metode pengumpulan data ya. Kita terangkanlah apa itu penelitian, apa itu metode penelitian, apa itu metode pengumpulan data, metode pengumpulan data apa saja, terus apa yang dipilih. Nah, untuk yang kali ini saya pilih adalah kuesioner. Terus untuk data primernya ya. Data sekundernya itu foto dan denah gitu. Nah, nanti di sini juga akan muncul instrumen penelitiannya. Instrumen penelitiannya seperti apa? Nanti saya akan lampirkan ya. Jadi dari yang tadi variabel tadi gitu ya. Ini contoh saja. Ya, saya akan berikan contoh adalah bentuk dan nanti adalah instrumen penelitiannya, contohnya saja yang akan disebar ke sampel ya. Jadi bentuknya kuesioner. Nah, data sekundernya itu foto dan denah ya, untuk mendukung si kuesioner pada saat kita butuh foto dan denah ini untuk nanti mengartikan hasil itu hitungan yang diukur secara kuantitatif yang akan kita deskripsikan gitu. Itu akan membantu. Nah, terus berikutnya 32 ya. 32 itu populasi dan sampel. Jadi saya tentukan ya apa itu populasi, apa itu sampel, kuantitatif butuh berapa sampel ya, minimal 30. Nah, populasi yang saya ambil di sini khusus untuk mahasiswa saja lah, dosen nggak usah, staf nggak usah gitu ya. Populasinya mahasiswa aja lah, dia yang lebih tahu lah yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, terus dari populasi itu kita ambil sampelnya adalah 50 orang, walaupun kuantitatif butuhnya minimalnya 30 orang, tapi supaya nanti pas diukur tidak banyak data yang error, biasanya error mau 30. Nah, saya ambilnya agak ke atas, yaitu 50 orang dengan cara karena kita ada 10 prodi. Jadi satu prodi itu 5 orang. Jadi 5 orang ini mewakili tiap prodi. Jadi jumlahnya adalah 50 orang. Terus di 33, ntar tulis lagi. Itu metode analisis ya. Nah, metode analisisnya nanti yang kita akan cari itu secara deskriptif ya. Mencari rata-ratanya nanti ya, diagram pie-nya kah, diagram batangnya kah. Terus kita akan cek dulu data-data yang sudah terkumpul ya. Valid atau valid kah atau reliable atau tidak. Terus baru kita cari korelasinya, terus kita cari pengaruhnya. Nah, yang deskriptif ini yang saya akan ajarkan yang di Excel aja ya. Nah, nanti yang validitas dan reliabilitas, korelasi dan pengaruh nanti kita pakai SPSS. Nanti kalian bisa
install. Nanti saya akan share ya, yang gratis saja, yang mudah aja, yang tidak terlalu banyak ini speknya ya. Nanti akan saya share untuk next ya, pertemuan berikutnya. Itu kira-kira. Nah, tugas hari ini cobalah disusun ya, tapi yang singkat-singkat aja lah, untuk exercise aja. Jadi tidak buat semacam laporan maupun jurnal. Sini coba cari isu atau kasus atau masalah yang menarik untuk diteliti ya, terutama di arsitektur, secara arsitektur ya. Terus yang kedua, buatkan rumusan masalahnya ya, ini pertanyaannya, ini pertanyaan research question atau pertanyaan penelitiannya. Terus yang ketiga, buatkan hipotesisnya, lalu buatkan tujuan penelitiannya, buatkan judul penelitiannya, sebutkan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diukur ya. Jadi variabel bebasnya yang mana, variabel yang terikatnya yang mana ya, paling mudah adalah lihat di judulnya. Terus sebutkan kriteria atau persyaratan atau indikator yang diukur tiap variabel tersebut. Dari tiap-tiap ini, variabel bebas itu apa aja nih, indikatornya, variabel terikat itu apa saja indikatornya. Nah, cantumkan satu sumber teori tiap variabel ya, tiap variabel satu saja. Sebenarnya kalau untuk standar skripsi harus 5 teori ya, 5 teori untuk satu variabel ya gitu. Tapi untuk kali ini, untuk exercise kalian coba untuk cari satu sumber teori saja yang membahas variabel ini, apa saja indikatornya, kriterianya pasti ada. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, and subscribe.